Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifur rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian fikih, yaitu tentang masih seputar bab sholat, yaitu rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada syarat wajib sholat yang kemarin-kemarin, ada syarat wajib sholat, ada yang syarat sah sholat. Sekarang ada rukun sholat. Pertama, rukun sholat yaitu niat. Apa sih niat itu? Sesuatu, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaan, itu adalah niat. Menyengaja sesuatu yang dibarengkan pekerjaan. Ini namanya niat. Nah, tempatnya niat di hati. Ketika sholatnya yang dikerjakan itu sholat fardu, maka wajib niat ada 3. Menyengaja, mentakyin sholat. Pertama niat fardu, usolli fardu, dan yang terakhir menentukan sholat apa yang dikerjakan. Dan ketika jadi makmum berarti 4 tambah. Di usolli fardhos subahi makmuman 4. Usolli fardho, usolli itu menyengaja saya sholat. Usolli fardho menyebutkan fardunya. Subahi sholat yang dikerjakan. Jadi usolli fardhos subahi ini harus masuk ke dalam hati, harus masuk karena niat itu dalam hati. Adapun sebelum niat kok dilafatkan usollinya, dilafatkan usolli, kadang-kadang ditambah-tambahin nawaitu usolli, kadang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak benar sebetulnya. Kenapa? Karena kalau sudah niat usolli apa dikain nawaitu. Nawaitu itu kan bukan masuk usolli. Niat itu kan ya wis, nawaitu itu ya usolli itu. Kadang-kadang ditambah-tambahi nawaitu terus usolli. Jadi itu termasuk dinamakan kalamun ajnabi. Dikatakan nawaitu itu omongan lain. Jadi
omongan yang enggak masuk ke dalam niat nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya wis nawaitu gak apa, tapi jangan langsung masuk nang niat, cuman menuntun lisannya itu loh. Lisannya menuntun nawaitu usolli, kadang-kadang kan gitu kan, itu biar niat hatinya. Tapi kalau nawaitu masuk ke dalam hati gak usah, cuman menuntun hati supaya niat usolli. Nawaitu usolli, nah itu sekedar lisan aja. Nah, lisan itu hukumnya sunnah. Sunnah sama dengan ketika wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswadi, itu sekedar di lisan, menuntun supaya hati ini niat pas membasuh muka, pas hatinya niat. Ini caranya. Kalau itu enggak pas, ya enggak sah, karena ini rukun pertama dan prioritas. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini harus istihdar. Walaupun istihdarnya itu secara ijmal, secara global, menurut kaul dawuh yang muktamad yang dipegangi oleh para ulama, enggak harus secara utuh mulai awal masuk niat, ya sulit ya. Istihdar itu sekedar aja. Istihdar itu menghadirkan niat dan masuk usolli fardhos subahi itu bareng takbir. Nah, kan sulit lah. Ingat Allah, ingat Allah maha besar, Allah maha besar. Nah, Allah maha besar itu bayangkan gimana, bukan Allah itu kita bayangkan, kita nggak boleh membayangkan Allah terus akhirnya mengatakan Allah seperti ini, seperti itu, nggak boleh. Jadi sifatnya itu yang kita bayangkan. Allah sifatnya besar, zatnya besar, sekedar aja. Nah, manusia tidak mungkin dan memang bisa secara kasat mata, ya mata batin bisa melihat Allah. Nah, melihat Allah itu ya nggak bagaimana. Allah itu laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Itu Allah. Jadi ketika Allahu Akbar itu pas takbir lisannya Allahu Akbar, itu hatinya juga niat bareng. Dicoba dipraktekkan. Sambil takbir Allah maha besar, ya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, terus hatinya ingat Allah sambil niat. Wah, ini masuk semua, harus masuk hati semua. Makanya sebelum takbir harus konsen dulu. Kadang-kadang dibarengi baca syahadat, kadang-kadang dibarengi baca An-Nas, itu supaya tidak ada gangguan. Dan berusaha jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa terus langsung takbir. Harus konsen dulu.
Itu caranya. Jadi pokoknya niat di hati, lisannya mengucapkan dulu. Kenapa? Karena ini harus masuk ke dalam hati yang paling dalam. Apa hati yang paling dalam dinamakan? Lahmun solubari. Lahmun, jadi di hati itu paling dalam ada lahm, daging. Jadi di dalam hati itu ada daging, namanya daging sonubari. Sonubari itu sot. Lalu dibahasakan sanubari. Aslinya bahasa Arab sonubari. Itu nama sebuah daging yang ada dalam hati yang paling dalam. Nah itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Hati yang mana? Yang kiri. Di bawahnya dada. Bawahnya dada, dari dada wis lah. Sing kiwa. Yang kiri ini ada namanya daging sonubari. Itu tempatnya niat di situ. Karena di situ tempat kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di sebelah kiri. Maka kadang-kadang itu orang thariqah itu kalau berzikir la ilaha illallah, illallah itu di sini menghadap ke apa? Sonubari. La itu ditarik ke atas. La ilah itu ke kanan, berarti Allahnya illallah itu di sini. Itu namanya hati daging sonubari. Niat itu di situ. Dan di situ tempat kita mengingat Allah, kita masukkan istihlor. Istihlor berusaha untuk menghadirkan niat. Jadi kudu konsen. Baik di situ sholat bentuknya fardu yang fardu kifayah atau fardu yang qadha, pokoknya fardu, atau fardu yang mu'addah diulangi, atau fardu yang nazar menempati tempat yang wajib ya. Karena gara-gara nazar akhirnya jadi wajib, maka hukumnya harus tiga niat itu harus dimasukkan ke dalam hati. Usolli, saya sholat fardhu, fardhu menyebutkan sholat fardhu. Subuh berarti menyebutkan mentakyin, menyatakan sholat apa waktu itu. Di tiga tok ini. Kalau jamaah makmuman 4 berarti. Usolli fardhu subahi makmuman 4. Ini cukup. Adapun mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ya, mustaqbilal kiblati adaan itu semua bagus, itu bagus karena itu sunnah ya, dilengkapi aja. Tapi yang prioritas yang masuk sholat fardu itu cuman 3, ditambah kalau jamaah makmuman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau orang yang sudah balik. Tapi kalau anak kecil, bayi, bukan bayi, bukan, maksudnya disebut sobi lah. Ya. Anak kecil kok sholat, wis pinter saumpama sholat.
Anak kecil itu nggak bisa menjadikan sholat fardu jadi fardu, nggak bisa. Anak kecil kok sholat subuh seumpama pinter anak, ya tetap jadi sholat sunnah. Itu hukumnya anak kecil kalau sholat. Ya anak sholat fardu ya biarkan aja. Podo ambil sholat Jadi tidak menjadi catatan anak yang belum balik kok sholat fardu, belum jadi catatan. Cuman catatannya sholat sunnah, nggak bisa karena belum wajib. Belum wajib sholat kok pinter sholat, ya tetap baik sunnah jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentang rukun sholat pertama. Alasannya apa? Alasannya biar penyengajaan itu membedakan dengan mengerjakan sesuatu. Makanya ada bahasa qasdu, penyengajaan, supaya membedakan dengan pekerjaan yang lain. Dan ada qasdu, ada penyengajaan usolli, itu berarti beda. Oh, saya itu mau sholat, mengerjakan sholat, itu yang membedakan qasdu itu. Ada usolli itu. Nah, ta'yin menyatakan sholat apa, sholat subuh seumpama, itu juga membedakan supaya ini sholat apa, apakah sholat isya, sholat subuh, ya itu biar membedakan juga, membedakan sholat subuh dengan sholat-sholat yang lain. Oh jelas, berarti sekarang menyengaja sholat namanya subuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membedakan seperti itu. Biar apa? Biar tak semua sholat jadi satu, baik sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat yang punya waktu. Contohnya sholat rotibah atau sholat qobliyah ba'diyah, itu kan dinamakan sholat di waktin, sholat yang mempunyai waktu sendiri. Sholat rawatib itu kan waktunya tertentu. Atau sholat sing duwe sebab, ya, yang punya waktu seperti sholat rawatib. Atau sholat yang mempunyai sebab. Sebab apa? Ya macam-macam. Nah, seperti sholat sebab istisqa. Kenapa? Kenapa kamu kok sholat sekarang? Ya karena minta hujan. Jadi ada sebab. Sholat dikarenakan punya sabab. Sabab istisqa itu jenis zati sababin. Ada zati waqtin, ada zati sabab. Kalau sholat sunnah biasa ya cukup 2 tok. Ya, cukup 2 tok ya. Jadi gimana? Ya pokoknya qasdu apa? Usolli qobliyah, usolli ba'diyah, usolli istisqa. Mek 2 tok itu yang wajib masuk ke dalam hati. Umpama ditambahi macam-macam ya bagus, tapi sunnah. Usolli sunnatal qobliyati, ya mau kayak sunnah saumpama. Ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu juga prioritas. Kenapa? Karena menetralisir supaya kita itu selalu lillah. Ya. Jadi sholatnya baik sholat wajib atau sholat sunnah itu karena Allah, enggak karena macam-macam, enggak karena yang lainnya Allah. Makanya dikasih oleh ulama terakhir lillah.
nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghatin lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Menetralisir biar hati kula panjenengan iki jangan tendensi karena yang lain. Di sholatnya karena Allah. Kadang-kadang muncul kan sholat ya karena kondisi kebutuhan, opo, terus tak sholat duha karena kebutuhan nih. Waya ganti duit dah duha. Ya. Oh sholat tahajud karena butuh apa, sholat hajat, sholat istikharah. Karena bukan karena lillah kadang. Atau karena selain harta benda ingin diampuni, sholat ini, sholat taubah, sholat ya benar fadilahnya seperti itu, tapi tetap lillah. Tetap lillah. Oh saya sholat ini karena saya takut neraka atau kepingin masuk surga. Nggak ada, sholat itu selain Allah ya sebetulnya nggak ada. Ya sholat karena perintah Allah, karena niat itu menetralisir. Memang kalau bisa seperti itu, kalau dimotivasi ya bagus saja sih. Oh ini karena motivasi tahajud. Kenapa tahajud? Aku nek mati kuburannya cek padang. Kayak gitu kan? Ya memang fadilahnya orang sholat tahajud itu dikasih motivasi kuburannya jadi padang. Itu ya bagus ya, tapi nek wis kulino wis gak ada ngono. Gawate ya kuburannya padang wis padang bentet peteng pokoke aku perintahe sholat tahajud. Sehingga tepai kadang-kadang mek ndonga tok. Muga mayite padang kubure gak ada tahajud kok ditungakno padang kubure. Kadang mek ndonga tok kan muga mayite padang kubure. Tapi wong gak tahu tahajud, repot. Menjagakno ditungakno wae mudin tok. Ngono ya sampean amin lah ya gak apa. Amin lah ya padahal ya subuh kawanan. Pemane tahajud ya. Subuh kelinan terus. Jadi yang prioritas ya amaliyahnya. Adapun doa ya donga, tapi amaliyahnya rada cocok lah. Tapi kalau neliti wong. Wong iki tahajud apa enggak ya? Engko nanti dongano padang kubur apa enggak ya? Gak usah ngono ya. Ya bener Pak Mudin dongano ya sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang lillah. Ya, lillah. Terus setelah hati niat itu dibarengkan apa? Nah, nomor 2 berdiri. Syarat rukunnya sholat yang nomor 2 berdiri. Berdiri ini kalau mampu bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Duduknya bagaimana sakarpe? Sebisanya. Ya. Kalau yang bagus duduknya itu seperti duduk iftiros. Duduk iftiros. Iftiros itu duduk seperti apa? Orang tahiyat. Ya, orang tahiyat awal. Kalau mampu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya usah karpe. Silo ya karpe. Sebisanya. Wajib. Tapi kadang-kadang loh. Ini dibuat sembrono. Pemaning mari umroh. Mari kaji wis. Nang masjid moro-moro nggawa apa?
kursi doa, padahal ya kuat ngadeg, sepeda motoran bawanter. Ngono iso masa. Sembung. Mane sampe nek mari umroh tutuk kono, tutuk kene langsung ngawur. Wong kono sembayang ambek nggawa dengklik ae. Ngono mlayu ambek nggawa dengklik, ora lungguh ngono ae. Padahal rukun prioritas setelah niat itu berdiri. Kalau mampu loh, ya, kalau mampu berdiri, mampu ya harus berdiri. Kalau nggak mampu ya baru. Nah banyak kok orang-orang yang mampu sih nom-nom barang. Moro-moro nggak kursi ya. Padahal kene kepingin sembahyang sempurna ngadeg ya. Wayahe sembahyang kok lungguh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rukun yang kedua. Kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak mampu duduk miring. Miring tapi kepalanya di sebelah utara kalau di sini. Miring menghadap kiblat ya, sebelah utara. Miring seperti itu. Makanya orang meninggal itu seperti orang sholat ketika miring, jadi kepalanya di sebelah utara. Apakah ditaruh sebelah selatan? Nggak boleh. Kalau mau mati sirai kok didekek gitu loh kamu. Cuman gak enak jejek-jejekan. Jadi masuk kuburan siji dhewe ya. Kuburan sing hituk kene sing hituk kene. Jadi boleh. Yang penting ukurannya, yang penting menghadap kiblatnya. Yang penting sama-sama menghadap kiblat. Yang nggak boleh itu menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Hadapnya ya ke Ka'bah tetap. Jadi hadapnya ke Ka'bah. Jadi kepalanya banang kidul, banang lor. Cuman yang bagus di sebelah utara. Kalau di Indonesia sini. Jadi bahasanya fijambil yamin. Jadi sini lempeng kanan, apa lempeng kanan, bukan lempeng kiri. Di sebelah lempeng kanan. Kepala miring pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau menyembelih hewan itu kepalanya ditaruh ke selatan. Tidak bodoh ambil wong mati. Kalau orang meninggal, kalau sholat miring di utara. Kalau menyembelih hewan, petik, nah, ini udah si petik dengan gitu. Jangan disamakan dengan orang sholat. Tapi nek sapi ini mbaulet tempo sakarepmu. Jaga kecil mau wompeng bawa wedi ae. Jenis sapi ya kati sampe nenggurno gak kuat ya sabal. Yang bagus seperti itu. Ngadep itu ya sah-sah. Kalau menyembelih sah-sah. Karena bukan masalah sholat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak mampu ya baru melumah, tidur sambil berbaring melumah. Tapi berbaring itu diganjal dadanya, kepalanya agak ke atas. Jadi usahakan bisa melihat menghadap Ka'bah.
atau dangak titik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbaring kok gak mampu, isyarah. Isyarah dengan apa? Isyarah dengan kepala. Kepalanya handuk-handuk no. Kepalanya kalau bisa ya ambil itep. Aja apa caranya ndasi gitu ya, kalau ketika rukuk ya rotok ndek titik, nek sujud ya tambah ndek titik ngono ae. Wong isoke ya ambek kepala. Sampeyan kei bantal, tapi kalau bantal cek ngadep apa menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat itu wajah ya, dan arah depan badan. Arah depan ya. Nggak harus seperti orang berdiri loh ya. Orang sholat sambil berbaring itu nggak harus seperti orang berdiri atau seperti orang duduk. Dadahi langsung kenceng-kenceng ya nggak bisa. Ya wis sekedar arah depan itu sedikit mengarah ke kiblat. Ya. Tapi yang prioritas wajah. Tapi kalau bisa ya menghadap apa? Isyarah. Isyarah ke Ka'bah. Isyarah ke Ka'bah itu ya dengan kepala itu kalau orang sana artinya dekat Ka'bah. Nah nek kene adom Ka'bah kali isyarah diluk nanti. Wong Ka'bah nang kono didengok diluk. Jadi kalau orang sini ya isyarahnya bukan pakai kepala, ya. Bukan pakai kepala, tapi ya dengan apa? Ajfan, itep. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas pakai itep mulai gak usah kepala. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain. Ketika itu sahabat Imran bin Husain itu sakit. Akhirnya tanya sama Rasul, ya Rasulullah, bagaimana anis sholat, tentang masalah sholat? Dijawab oleh Rasul, sholli qa'iman, kamu sholat berdiri. Kalau nggak mampu ya Rasul, ya sambil duduk. Kalau nggak mampu ya sambil miring arah kanan, lempeng kanan. Kalau nggak mampu ya Rasul, ya melumah, ya, berbaring. Terus hadisnya diteruskan, la yukallifullahu nafsan illa wus. Itu hadisnya. Jadi diteruskan oleh Rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus. Allah tidak memaksa, tapi Allah memberi kelonggaran hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niat yang nomor 2 berdiri. Jadi itu menjadi catatan. Yang ketiga, syarat rukunnya sholat yang nomor 3 takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus lafadznya Allahu Akbar. Umpama ditambah-tambahi monggo. Umpama jenengan tambahi Allahu Akbar terus dikai lafadz jalalah yang lafadz apa asmaul husna yang lainnya, monggo. Mesti kudu aja tambah bingung kok sampean. Di imame kok model tok. Allahu Akbar. Umpama ditambah Allahu Akbarul Azim. Gak wajar, gak podo ambil liyane ngene. Yang penting Allahu Akbar. Di fayata'ayyan al-qadir.
bagi orang yang mampu juga. Tapi bahasa mampu di sini itu kalau memang masalah takbir itu harus selalu belajar takbir itu, atau menyewa orang untuk melajari, menyewa. Kadang-kadang bacaan Allahu Akbar ini kadang aja nggak bener kok. Kenapa? Kadang-kadang dipanjangkan. Allahu Akbar dipanjangkan bae. Allahu Akbar kadang-kadang bae itu panjang. Jangan dipanjangkan. Kadang-kadang disiddah. Allahu Akbar, akab. Kalau sidai Allahu Akbar, kaya enak kaya. Tapi kalau sidai, akab ni mah sidai. Itu akbar. Nah di situ juga jangan berhenti. Allahu Akbar. Langsung kalau bisa Allahu Akbar. Kadang-kadang itu mandek. Allahu Akbar. Sebetulnya nggak usah mandek. Jadi cepat Allahu Akbar. Angel takbir itu sawangannya. Kadang-kadang itu dikai wawu. Kayak wawu kadang. Allah. Moco Allah itu gak iso. Carane sing apik ya sampean gawe Allah. Karuane Allah. Moco Allah wawu. Allah ngono ae apik wis. Engko nek wis iso Allah baru engko dikon nahan ilate sing pucuk. Allah. Iku carane aja diseneni tok ae kudu dikandani carane. Gak iso ya apa carane embuh padha dene. Ngandani tapi gak ada carane. Jadi carane Allah dhisik terus ilate ditempelkan sing nemen Allah. Tapi lepas. Jangan ditahan. Allah itu ya gak oleh. Karena syiddah yang harus ditahan itu dua, nun sama mim. Sudah ditahan, terus masuk ngono. Allah lepas. Dengku yo jelas ya. Kadang Allah mboko. Ya senjane lilat-lilat tuwe. Oleh biyen maca Allah gak tepat. Tapi kudu belajar, wajib nggih belajar takbir. Kalian ditambahi maneh sing tengah. Allahu Akbar. Ana waune lho. Ana sing akbar, ana sing Allahu Akbar. Nggih enten waune. Mesine mboten enten waune. Allahu Akbar. Kadang-kadang dipateni pisan. Itu dipateni. Allah Akbar. Allah Akbar. Boten langsung. Takbiratul ihram niku angel. Allah Akbar. Dia buat dipateni. Yang fatal dipanjangno hamzah. Allah ai dipanjangno. Ini fatal total. Allah ai dike lagu. Ane ai iki didawakno iku padha ambek hamzah qaf, hamzah istifham. Hamzah istifham itu hamzah
yang mengandung pertanyaan. Allah, apakah Allah itu besar? Takon tambahan. Teman-teman fatal lah. Allah, apakah Allah itu akbar besar? Tambah takon. Jenis Allahu akbar sing gede Allah kok tambah takon. Ini kan tambah bahaya. Jadi Allah di situ itu hamzahnya hamzah jadi satu kalimat dengan lam. Allahnya jangan dibedakan, hamzahnya jadi hamzah istifham. Dalam? Kalau Allah, kalau waktu takbiratul ikhram buatan sah takbir, kecuali takbiratul intikal. Takbiratul sing molak malih intikal itu bolak balik, mari sujud Allah, oh munggah ya umpama ya, naik ke atas Allah gak apa-apa, sampai 7 gak apa-apa, 7 harokat. Tapi kalau takbiratul ikhram gak boleh, harus 2 ketukan. Allahu akbar, gak boleh Allahu akbar gitu. Betul nangsal. Wangel mangan takbiratul ikhram niku wangel. Nggih, makanya sebelum itu harus ditata niatnya biar pas waktu takbir. Kaf. Iya. Allahu akbar. Baik kadang-kadang panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak lagu. Kemana nek liya takbiran wis tambah ngawur. Allahu akbar, Allahu akbar. Malah ada kayak lagu. Bosan. Di kedepas dia gak oleh disida Allahu akbar, gak oleh Allahu akbar, bomang utawa dipateni Allah akbar, gak oleh kudu diwaca domae Allahu huwe diwaca Allahu akbar kudu ngoten. Kecuali takbiratul intikal Allah dipanjangkan gak apa-apa, atau azan gak apa-apa. Allahu akbar lagune Pak Sugeng. Aku langsung melek aku langsung. Melek semangat apa kudu gregeten. Ya Allah, endi wae. Iya apa? Nek ngene gak urip masjid iki. Turu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penting nggih, penting jadi tanpa apa ya, mengurangi sing kebiasaan. Memang harus dipelajari. Allahu akbar. Allahu akbar. Betul mawon, masih takbir. Takbir biasa, apalagi ketika sholat. Yang rukun takbirnya, Allahu akbarnya yang rukun. Caranya kudu krungu pendengarnya sendiri, harus kedengaran. Walaupun banyak suara. Ojo bengok-bengok ya. Walaupun ada son umpama son waras ya, tapi tetap harus kira-kira. Jadi aku takbir, kira-kira saya itu mendengar telinga saya sendiri, itu harus. Gak boleh kecap-kecap tok, gak boleh. Sholat itu harus mendengarkan telinganya sendiri. Takbiratul ihram ya krungu kuduan. Gak krungu mboten sah. Ini tentang takbir.
Yes. Adapun tangan diangkat, ini sunnah. Tangan diangkat, pokoknya unsur diangkat wis sunnah. Mau ngangkati model opo ae pokoknya diangkat wis sunnah. Mau diangkat titik, mau diangkat rodok dhuwur, mau diangkat kebablas. Mau kadang-kadang ono sing ngene barang. Ya, pokoknya model diangkat tok itu sudah Yang bagus gimana? Di sebelah sini. Polane lho. Fasalli li rabbika wanhab. Itu penafsirannya Ibnu Abbas ketika takbir, ya, takbir itu wanhar, penyembelihan. Jangan nyembelih hewan itu kan sini kan, kambing, sapi disembelih sini. Makanya ketika sholat tangannya itu sebelah sini. Apa jenenge? Leher apa ini? Pokoknya ini. Itu yang bagus. Terus tangannya didiluk nong, jari-jarinya. Ini. Ojo ngene. Diluk titik. Nah, sebelah sini. Kalau umpama ngene ya gak apa-apa. Ngene gak model gaya apa? Silat ya gak apa-apa, terserah. Tapi sing sopan. Fasolli li rabb. Itu tata carane. Jadi yang bagus. Setelah itu lepas. Dan cara melepas tangan juga irsalan khafifan. Melepas tangan yang khafif, yang ringan. Jangan terlalu kebablas. Ya. Seumpama jenengan enggak bersedekap. Kalau bersedekap bagus sedekap. Syafi'i, ashabus Syafi'i. Seumpama takbir terus tangannya diangkat terus gak sedekap ya enggak apa-apa. Langsung tangannya gini. Atau kebiasaan setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu tangannya itu lepas khafifan, lepas yang ringan. Artinya jangan terlalu kebablas. Dengan ngobano tangan ini loh. Sami Allahu liman hamidah ya wis mandek kae. Ojo tambah diawe-awe ngene ya batal lah Mbah. Dengan anak wong salat sallallahu liman hamidah. Wis iki pindho wisan tangan dua kan. Tambah balik mana. Wis mandek kae. Do langsung ngene ya kamu. Itu namanya melepas yang khafif, yang ringan. Jangan terlalu kebablas biar tidak obah gerak-gerak itu bisa membatalkan. Sami Allahu liman hamidah. Tapi ketika takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya wis yang bagus jangan menutupi ini, menutupi hati sonubari tadi loh. Allahu Akbar, jangan nutupi. Ojo ngene, ngene iki gak apik. Nutupi hati. Ini soraya. Ugel-ugel iki. Ugel di sini. Apa tujuannya? Ini isyarat supaya iman kita itu jangan lepas. Jadi digandoli iman niku cek gandol. Makanya cara Syafi'iyah kon gandolan sing temen. Gandolan niku sing rapet ngene lho. Aja ngene. Iki gampang coplok. Cara isyarah iki lho. Isyarah keimanan iki gampang copot. Tapi ya gak oleh nek ana wong ini imanmu rada copot gak. Ya aja. Cuman ini isyarah. Kita gandolan iman nang Allah ini biar gak lepas-lepas. Menggandolan ini kan jelas
kuat. Itu semua itu gerakan itu isyarah semua. Jadi menunjukkan sama dengan Allah. Ini kan sunnah. Yang rukun kan lafaz Allahnya. Tapi ini kan Syafi'iyah, Ashabu Syafi'i Barat, ini mentiadakan masih wallah. Mentiadakan selain Allah itu kecil. Ngan dikono ini kecil semua, harta benda kecil, jabatan, duit, pinter, ganteng, elek, ayu, elek kakadut, ganteng, ayu, itu semua itu kecil semua. Ngan nek sholat ketika sholat terus gak ada rasa aku ini pangkat, aku ini pinter, aku ini alim, aku ini duwe jabatan, aku duwe akeh kan. Semua sama di hadapan Allah. Semua kecil di hadapan Allah. Makanya pakai diangkat tangan. Terus sendakep. Nah, bersedekap ini juga Syafi'iyah. Kenapa? Karena isyarat juga. Karena kita itu ingat kematian. Jadi nek sendakep wayai sholat iki terakhir urip. Mari sholat nggak ada kehidupan. Ingat kematian. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin dengan kematian. Gerak ini gak sembahyang. Kalau Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i tetap nggak boleh. Mungkin kalau yang lainnya, kan imam yang paling enteng Imam Hanafi. Imam paling wenteng Imam Hanafi. Hanafi ku sembuh, enak. Aku rada cocok ya dengan. Ya kudu seneng kabeh kok ulama kaliber kabeh. Karena ada dasarnya. Ya. Sama dengan ketika tahiyat nih kalau orang tahiyat kan kadang ono sing gerak. Makanya gerak itu menurut kita itu kan nggak boleh, khawatir nanti ini berubah tapak tangan. Ini kebablas sesuai kan berubah. Yang kedua, seumpama ini niatnya zikir nggak apa-apa. Tapi kalau tangannya ini nggak niat zikir, mainan tambah batal. Makanya ulama mengatakan wadu'afuhu mendoifkan hadis yang tentang pergerakan jari-jari ketika tahiyat. Tapi seumpama ada orang yang sholat seperti itu ya gak apa-apa hadis sih. Tapi didoifkan. Kenapa kok doif? Karena rawinya ada yang cacat. Walaupun rawi cacat boleh sebetulnya kalau fadilul amal. Kalau tentang keutamaan amal. Tapi ini bukan keutamaan amal. Ini tentang masalah ibadah. Nah, keutamaan amal itu kan doa. Nah, ini rawan. Macam-macam. Nah, itu juga merujuk ke ulama yang tidak membatalkan gerakan sampai beberapa kali. Mungkin saya belum lihat ya masalah siapa imamnya wallah alam. Terus kalau bisa kita kuatkan kalau mazhab kita Syafi'i harus fanatik Syafi'iyah, tapi jangan fanatik buta, nggak boleh. Kalau fanatik buta itu wah kapan-kapan sampai butuh imam liya. Pemane nang Mekah repot balik nyenggol wong wedok pas tawaf wudu nang ndi kan butuh mazhab yang lain, taklid ke imam yang lain. Ini yang nomor 3. Jadi niat, terus berdiri, terus takbiratul ihram, takbir karena keharaman.
Kenapa? Karena setelah takbir semua aktivitas yang biasanya boleh akhirnya tidak dibolehkan. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Sing asale dulinan mainan gerakan nggak boleh, tapi kalau sudah sholat nggak boleh mainan. Yang asalnya boleh ngomong sembarangan, setelah sholat Allahu Akbar nggak boleh ngomong sembarangan, ngomonglah sama Allah. Mulai Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, omong-omongan tok ambil Allah. Ngomong yang selain Allah nggak boleh. Sebelumnya makan minum boleh, walaupun halal, minumannya sendiri, makanannya sendiri. Tapi kalau sudah takbir ono selilit, ojo dipangan, haram. Bahasa haram di situ nggak sah sholat. Oh selilit waeku, selilitku dewi, segoku dewi, iya nek wis takbir gak oleh. Ya. Ojo selilit, sate situ lo gak oleh. Walaupun sate sampai dewi, walaupun halal, makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbir karena keharaman. Pokoknya sembarang kali haram. Oh, kalau sekedar rasa ya nggak apa-apa. Tapi tadi kalau mau sholat terus memang minum yang ada asemnya ono guloi, ayo yo batal, nggak boleh. Makanya kalau mau sholat harus bersih berkumur, minimal berkumur. Tapi yang baik minum aja, minum. Pemanen kate poso ya. Biasa itu mari minum-minum sholat maghrib kan. Nah itu. Jadi minum air putih, air mineral itu wis. Enggak harus. Mboten. Rokoknya ono gula ya si cuman mari ngopi ya. Si mari ngopi itu tidak karena itu. Kalau masalah itu memang sunnah berkumur. Ya. Itu sebelum wudhu kan gitu kan. Tapi kalau setelah makan, mari wudhu setelah apa makan seumpama enggak harus. Cuman dihilangkan rasanya itu yang harus. Karena mau sholat. Jika mari wudhu makan opo, makan apa, minum apa kan nggak harus berkumur kan. Tapi itu tadi menanggulangi. Kok menowong kalau kayak sholat malah kalep manis ya. Itu yang bikin tambah gak sah sholat. Ben. Terus ada pertanyaan? Oke. Di hati ya cukup. Nawaitul wudhu tok cukup. Nawaitul wudhu cukup. Nawaitul toharoh cukup. Saya niat bersuci cukup. Nawaitul wudhu cukup. Oh, ghusli dah. Ya sama dengan yang fardu. Nawaitul ghusla lil janabah, nawaitul ghuslal akbari lil haid. Disebutkan lil haid, lil janabah. Jenabat ya jenabat kan ngoten. Nawaitul ghusla lil haid krono haid. Sama dengan ngedusi mayit ngoten. Nawaitul ghusla li hadzal Ambon, ibu-ibu ubon Bu. Oh, ya. Yes, padam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa
Zakirna ma nasina warzuqna ilma yanfa'una hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepadangan. Padangan. Ya, bapak ini pas ngaji.